Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Anak-anakku, siswa-siswi MIT Nurul Iman 2, setiap kali kita memperingati Isra dan Mi'raj, maka setidaknya ada 3 pelajaran besar yang bisa kita ambil dan kita petik pada saat ini. Yang pertama adalah ini adalah kesempatan kita untuk meningkatkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ayat Isra dan Mi'raj ada dalam surat Al-Isra ayat 1. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah ila akhir ayat. Artinya anak-anakku semuanya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, supaya aku menunjukkan ayat-ayat aku, tanda-tanda kebesaran aku sampai akhir ayat. Anak-anakku, jadi ini adalah kesempatan kita untuk meyakinkan dan mengimankan kita bahwa Allah Maha segalanya. Jadi ada kisah, ada seekor semut bercerita kepada teman-temannya, "Hai teman-temanku, aku baru saja jalan loh dari Semarang dan baru sampai ke Depok." Nah, tentu teman-temannya tidak percaya, menganggapnya dia bohong, bahkan ada menuduhnya gila. Tapi sebenarnya semut ini dia nempel di buah rambutan. Rambutan itu dibawa seorang pedagang, naik pesawat terbang, kemudian naik mobil sampai ke Depok. Jadi anak-anakku, semut ini dia tidak berbohong. Semut ini betul dia datang dari Semarang ke Depok, tetapi dia tidak jalan sendiri. Yang membawanya adalah pedagang. Demikian juga baginda Muhammad SAW. Allah mengatakan, Asra bi abdihi lailan. Jadi Allah lah yang memperjalankannya, bukan baginda Nabi Muhammad sendiri yang jalan. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, maka segalanya bisa terlaksana. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmahnya adalah bahwa inna ma'al usri yusron. Setiap ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi pada bulan Rajab, yaitu pada bulan itu baginda Nabi Muhammad SAW ditinggal pamannya Abu Thalib, yang dari masa kanak-kanaknya paman ini memelihara dan menjaga dan merawatnya. Baginda Nabi pada bulan itu meninggal dunia, dan 5 hari setelah pamannya meninggal, istrinya Sayyidah Khadijah juga meninggal dunia. Dan peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah terjadi pada Amul Husni, tahun kesedihan. Dan Isra dan Mi'raj ini adalah bentuk Allah untuk menghibur pada baginda Nabi. Dan ini juga terjadi pada kita semua. Kesedihan pasti akan ada pada setiap kita. Pandemi ini pasti akan ada solusinya, ada hikmah yang besar yang Allah berikan kepada kita. Yakinlah itu. Dan yang ketiga adalah, ini adalah kesempatan kita untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Sholat itu adalah satu-satunya perintah Allah yang diberikan langsung pada baginda Muhammad SAW pada saat Isra dan Mi'raj. Mari kita jaga sholat. Sholatlah dengan khusyuk, karena Allah mengatakan, Qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagia orang yang beriman, yaitu
alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu orang mukmin yang salatnya khusyuk. Itulah diantaranya. Apakah ada hikmah-hikmah yang lain? Mari kita saksikan tayangan berikut ini, yaitu drama yang akan dibawakan oleh Bapak Ibu guru kalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, kalian main aja sih. Apa sih? Ayo duduk. Iya, tinggal saja. Mau makan macamnya yuk. Iya, nanti kita nyusul. Udah lah, aku mau makan aja tuh. Kemana ya si Abdul? Udah gini hari mau sholat, masya Allah. Abdul, dari mana? Sana main dari cukup. Ayo kita ke masjid ya Abdul. Sholat dia. Nanti kamu malah giliran ya nanti aku main, aku main jago. Assalamualaikum. Dari mana kek? Alhamdulillah habis dari Kalau di masjid pekerjaannya iya. Masya Allah. Kalian tak lihat dari tadi masih bermain. Sudah sholat kalian? Betul. Aja kamu sholatnya. Yuk lagi seru. Tahu ini. Jangan permainannya. Main apa sih kalian sebenarnya? Kita sama-sama kita. Masya Allah, kalian malah main seperti itu. Kakek tahu ini cuma bolak-balik saja. Inoy, kalau sampai sedang berbicara, tidak layak kalau kamu ketawa. Iya. Abdul, kemari dulu. Iya kek? Ya, silakan. Kek, baru mau pernah sholat kek? Masya Allah. Ini mau kamu kita masuk. Mau mas. Baik, nanti anak cucu-cucu semua kakek punya cerita. Siapa yang mau menceritakannya? Baik. Kalau sudah tenang, kakek akan bercerita. Oke, berarti mainannya simpen dulu. Ya, taruh di dalam. Sudah siap mendengar cerita kakek? Sudah. Baik, tapi janji dulu. Sesudah kakek bercerita, cucu-cucu semua silakan langsung berangkat sholat ya. Oke. Jadi begini ceritanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Pada peristiwa itu, baginda Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan sholat 5 waktu. Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Dan pada waktu itu umur baginda Nabi Muhammad SAW adalah 51 tahun. Isra Mi'raj merupakan dua perjalanan, yaitu dari masjid terjauh yaitu Isra dan surga yaitu Mi'raj. Isra adalah perjalanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa dengan jarak antara kedua masjid itu adalah 1.239 km. Wah, jauh sekali ya, cucu-cucu. Waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menaiki buraq ditemani malaikat Jibril alaihissalam dan malaikat Israfil alaihissalam. Baik, cucu-cucuku semuanya, apakah ada yang tahu apa itu buraq? Baik, kakek akan menjelaskan. Buraq adalah hewan seperti kuda, tetapi kecil, lebih besar dari keledai, memiliki sayap berwarna putih. Atau ada juga loh yang bilang putih mengkilap, ukurannya panjang, dan sekali kakinya melangkah, jarak yang ditempuh bisa sejauh mata memandang. Masya Allah. Mi'raj adalah perjalanan baginda Rasulullah SAW dari Masjidil Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kemudian di perjalanan baginda menemukan atau bertemu dengan nabi-nabi pada setiap langit sampai langit ketujuh, yaitu yang pertama Nabi Adam alaihissalam di langit pertama, yang kedua Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam di langit kedua, yang ketiga Nabi Yusuf alaihissalam di langit ketiga, yang keempat Nabi Idris alaihissalam di langit keempat, yang kelima Nabi Harun alaihissalam di langit kelima, yang keenam Nabi Musa alaihissalam di langit keenam, yang ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam di langit ketujuh. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Sidratul Muntaha. Itu sangat jauh loh cucuku. Untuk bertemu siapa? Untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sana Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan perintah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan sholat fardu sebanyak 50 waktu loh setiap hari. Baginda Rasulullah SAW kaget dengan perintah itu. Tentunya dengan banyak pertimbangan. Yang paling utama adalah karena baginda sangat sayang kepada umatnya. Beliau meminta keringanan yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima permintaan baginda Nabi, yaitu kemudian sholat fardu hanya menjadi 5 waktu saja. Subhanallah, yaitu 1 subuh, 2 zuhur, 3 asar, 4 maghrib, dan yang kelima adalah Ibu kek, oh mulai sekarang Inun mau sholat 4 waktu. Alhamdulillah. Kan berarti mau sholat 4 waktu. Iya, dia juga mau selalu sholat. Subhanallah, ini baru namanya cucu kakek. Yang pasti kalau aku sudah pasti tepat waktu ya. Baik, cucu kakek. Kakek ingin menyampaikan terkait Isra dan Mi'raj
itu tentang turunnya sholat lima waktu. Sebagaimana Allah tawarkan kepada baginda Rasulullah SAW itu 50 kali sholat dalam sehari. Masya Allah. Tapi Rasulullah berharap kepada Allah agar tidak mempersulit umatnya. Karena kenapa? Sholat itu ibarat sebuah bangunan, itu bagaikan bangunan rumah. Nah, sholat itu tiangnya, ya. Masya Allah, bukan tiang, Nah, betul. Jadi sebelum ada langit-langit, ada genteng, itu ada tiang rumah. Nah, dua kalimat syahadat yang pertama disebutkan itu fondasinya terdiri dari 5 rukun Islam. Dan yang tadi yang sholat itu kenapa menjadi perintah yang paling utama? Karena dia tiang rumah. Apabila dalam sebuah rumah tidak ada tiang, maka rumah tersebut tidak akan berdiri dengan tegak dan tidak runtuh. Jadi maka dari itu rumah harus memiliki tiang sebagaimana rumah itu ada fondasi dan ada tiangnya. Dalam Islam, barang siapa yang mendirikan sholat, maka sama saja dia sebenarnya seperti mendirikan agama ini. Kalau dia tidak mendirikan sholat, ibaratnya seperti meruntuhkan sebuah rumah. Makanya, kalau ingin membangun atau mendirikan agama Islam secara benar, maka kita harus mendirikan sholat. Ya, jadi kita tahu semua bahwa di dalam Islam itu ada 5 rukun. Ya, selain yang tadi buatnya melakukan sholat, membayar zakat, terus puasa Ramadan, dan terakhir berhaji juga. Baik, semuanya sudah mendengar arahan yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ibu akan semakin rajin melaksanakan sholat malam. Ya, karena sholat merupakan alhamdulillah, terima kasih juga oleh Abdul telah memberikan pemahaman kepada cucu-cucuku yang ada Inoy, ada Inul, ada Ipe. Berarti sekarang kita insya Allah kita rajin sholat ya. Alhamdulillah.